Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisis butir tes, yaitu mengenai daya pembeda dan pola jawaban soal. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, ada Fahmi Burhan Amali, Nazifa Safa Salsabila, Ridho Mulyo Pambagio, dan saya sendiri Silmi Febrianti. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengertian daya pembeda, cara menentukan daya pembeda, analisis butir soal secara kualitatif, analisis butir soal secara kuantitatif, dan pola jawaban dan analisis soal. Oke, yang pertama pengertian daya pembeda. Next. Nah, daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada di dalam kelompok itu. Nah, daya pembeda juga biasa diartikan sebagai kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Jadi dengan kata lain, maka makin tinggi daya pembeda soal, makin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar dan makin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Nah, jadi di sini nilai daya pembeda dinyatakan melalui indeks daya pembeda. Maka makin tinggi atau makin besar indeks daya pembeda soal, maka makin besar soal tersebut dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Nah, untuk menghitung daya pembeda soal itu mengambil dari 27% kelompok tinggi dan dari 27% dari kelompok rendah. Nah, nilai indeks daya pembeda soal ini berkisar antara -1 sampai +1. Jika siswa kelompok tinggi dapat menjawab soal dengan benar lebih besar dari siswa kelompok rendah, maka indeks daya pembedanya itu positif. Nah, jika siswa kelompok tinggi dan rendah sama-sama dapat menjawab soal dengan benar, maka soal tersebut mempunyai daya pembeda soal yang 0. Jika siswa kelompok rendah dapat menjawab soal dengan benar, lebih besar dari kelompok tinggi, maka soal tersebut mempunyai daya pembeda negatif. Nah, soal yang mempunyai indeks daya pembeda negatif dan 0 dibuang karena soal tersebut tidak dapat membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Next. Oke, kemudian kita membahas tentang cara menentukan daya pembeda. Oke, next. Nah, cara menghitung daya pembeda, kita bisa asumsikan dengan persamaan berikut ya. DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Nah, artinya adalah daya pembeda, indeks daya pembeda itu sama dengan banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta tes kelompok atas. Nah, kemudian dikurangi dengan banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar dibagi banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, kemudian ada kriteria indeks daya pembeda. Seperti yang tadi sebelumnya sudah disebutkan ya oleh Saudari Silmi. Jadi indeks daya pembeda ini ya, kalau misalnya dari 0 sampai 0,19 itu artinya kualifikasi daya pembeda itu jelek. Nah, kalau 0,2 sampai 0,39 itu dikategorikan sebagai cukup, 0,4 sampai 0,69 itu baik, 0,7 sampai 1 itu baik sekali ya. Itu baik sekali dan negatif itu artinya tidak baik atau harus dibuang. Nah, ini tadi mengetahui ini ya. Ini jadi kategori-kategorinya, kriterianya, dan dapat daya pembedanya itu dengan rumus yang atau persamaan yang sebelumnya. BA per JA dikurang BB per JB. Oke, next. Nah, kemudian untuk mengetahui keberartian daya pembeda soal, kita bisa melakukan uji statistik ya atau T dengan persamaan berikut nih. Nah, T sama dengan XA per XB dibagi akar dari S kuadrat A per NA ditambah S kuadrat A per NB. Nah, T itu apa? T itu adalah indeks daya pembeda antara kemampuan kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah,
XA itu adalah skor rata-rata tiap item tes kelompok atas, XB itu adalah skor rata-rata tiap item tes kelompok bawah. Nah, SA itu adalah standar deviasi tiap item tes kelompok atas, sedangkan SB itu adalah standar deviasi tiap item tes kelompok bawah. Nah, itu kan ada dibagi NA sama NB ya. NA-nya itu adalah jumlah siswa kelompok atas, NB-nya adalah jumlah siswa kelompok bawah. Nah, harga T hitung yang dihasilkan dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan NA dikurang 1 plus NB dikurang 1 pada taraf kepercayaan 95%. Nah, jika dihitung ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka daya pembeda untuk soal tersebut adalah signifikan. Nah, ada persamaan lain yang dapat digunakan untuk menentukan daya pembeda. Tadi kan kalau tadi sebelumnya kan daya pembeda itu BA per JA dikurang BB per JB ya. Nah, persamaan lain untuk menghitung daya pembeda bisa diikuti dengan persamaan DP sama dengan SA dikurang SB per IA dikali 100%. Nah, artinya apa? DP di sini adalah indeks daya pembeda ya, satu butir soal tertentu, di mana SA-nya itu adalah jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah, dikurang SB. SB itu adalah jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah. Nah, dibagi jumlah skor. Nah, IA di sini adalah jumlah skor maksimum salah satu kelompok pada butir soal yang diolah. Nah, hasilnya itu dikalikan dengan 100%. Oke, boleh next. Nah, setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel berikut. Nah, interpretasi daya pembeda instrumen tes ya. Negatif sampai dengan 9% itu artinya sangat buruk, artinya harus dibuang. Soal itu harus dibuang. Nah, 10% sampai 19% itu artinya buruk. Dia lebih baik tapi buruk, sebaiknya dibuang juga. Nah, 20% sampai 29% itu artinya agak baik atau cukup. Ya, cukup. Nah, 30% sampai 40% artinya tes tersebut bisa dikatakan baik, dan tentunya 50% sampai ke atas ya, 50% sampai ke atas itu sangat baik ya. Jadi kalau misalnya tadi negatif sampai 9% itu harus dibuang. Harus dibuang. Kalau 50% ke atas itu sangat baik, berarti sangat boleh untuk digunakan. Oke, next. Oke, selanjutnya itu analisis butir soal secara kualitatif. Next. Nah, analisis butir soal secara kualitatif ini dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal yang termasuk dengan tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang diperhatikan dalam penilaian ini secara kualitatif mencakup aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban. Jadi, dengan menggunakan bahan-bahan penunjang seperti kisi-kisi tes, kurikulum yang digunakan, buku sumber, dan kamus bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Nah, teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli dan dimoderatori oleh satu orang. Nah, kelebihannya itu setiap butir soal ini dapat dituntaskan secara bersama-sama dan kita bisa tahu nih perbaikannya itu harus seperti apa. Nah, kelemahannya teknik ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk mendiskusikannya karena ini tuh dibahas setiap satu butir soal. Nah, yang kedua ada teknik panel. Nah, teknik panel ini merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang setiap butir soalnya tuh ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Jadi, para penelaah dipersilakan untuk memperbaiki langsung pada teks soal dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya yang kriterianya adalah baik, diperbaiki, atau diganti. Oke, next. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis butir soal secara
Uh, Ya, penelaahan soal secara kuantitatif ini adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Bukti empirik ini bisa kita peroleh dari soal yang telah diujikan. Nah, salah satu tujuan utama pengujian butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Lalu ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan pendekatan secara modern. Bisa di next. Ya, yang pertama kita membahas pendekatan secara klasik. Analisis butir soal secara klasik ini adalah proses penelaahan butir soal yang melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Nah, pada teori tes klasik ini, analisis item tes digunakan dengan memperhitungkan kedudukan item dalam suatu kelas atau kelompok. Karakteristik atau kualitas item ini tuh sangat tergantung pada kelompok yang diuji cobakan, sehingga kualitas item yang terkait pada sampel responden atau peserta tes yang memberikan respons. Lalu ada beberapa kelebihan ya terkait analisis butir soal secara klasik, yaitu yang pertama adalah murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, dan dapat menggunakan beberapa data dari peserta tes. Lalu yang kedua ada analisis butir soal secara modern. Nah, analisis butir soal secara modern ini adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau item response theory. Nah, teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu butir dengan kemampuan siswa. Nah, teori ini tuh sebenarnya muncul karena adanya beberapa keterbatasan pada analisis secara klasik. Yang pertama karena tingkat kemampuan dalam teori klasik itu true score, artinya jika suatu tes sulit maka tingkat kemampuan peserta tes akan rendah. Sebaliknya jika tes mudah maka tingkat kemampuan peserta tes tinggi. Yang kedua karena tingkat kesukaran butir soal didefinisikan sebagai proporsi peserta tes yang menjawab benar. Mudah atau sulitnya butir soal tergantung pada kemampuan peserta tes. Dan yang ketiga keterbatasannya adalah karena daya pembeda, reliabilitas, dan validitas yang tergantung pada kondisi peserta tes. So next. Ya. Ya, selanjutnya ada pola jawaban dan analisis soal. Nah, pola jawaban soal atau yang dikenal dengan distraktor atau pengecoh, menurut Ana Sujono 2.2 2001, distraktor yaitu suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana tester menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item. Nah, tujuan pemakaian distraktor menurut Toha 2001.149 adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu, dapat dibedakan dengan yang mampu. Nah, dilihat dari konstruksi butir soal terdiri atas dua bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kunci jawaban dan pengecoh. Pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak yang memilih pengecoh, atau makin tinggi kemampuan peserta tes akan semakin sedikit yang memilih pengecoh. Nah, pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung berapa peserta didik yang memilih option A, B, C, ataupun D. Dari hasil hitungan itu akan menunjukkan sejauh mana suatu berfungsi, baik sebagai kunci jawaban maupun sebagai pengecoh. Apabila penyebaran jawaban peserta didik telah menunjukkan berfungsi, beberapa pengecoh yang ada dan dapat menunjukkan perbedaan antara kelompok yang pandai dan kurang pandai dengan melihat pada kunci jawaban, di mana kelompok yang pandai akan memilih kunci jawaban yang lebih dari kelompok yang kurang pandai, maka butir soal semacam itu sudah dapat dikatakan baik. Nah, tersendiri dapat
dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada diterima karena sudah baik, yang kedua ada ditolak karena tidak baik, dan ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Pengecoh dikatakan baik atau efektif apabila pengecohnya dapat dipilih oleh peserta didik secara merata atau peserta didik yang menjawab salah. Apabila paling tidak ada peserta didik yang terkecoh memilih jawaban tes. Nah, sebaliknya, pengecoh dianggap kurang baik atau kurang efektif apabila pengecohnya dipilih secara tidak merata atau apabila peserta tes tidak ada yang memilih jawaban pengecoh tersebut. Nah, hal ini bisa disebabkan karena jawaban pengecoh terlalu mencolok dan dapat dimengerti oleh semua peserta tes. Nah, selanjutnya ini ada suatu cara sederhana untuk menyiapkan catatan jawaban yang butir soal dalam menganalisis dapat dibuat dalam bentuk tabel seperti contoh ini. Nah, dari contoh 1 sampai soal nomor 4 ini kita ambil contoh pada soal nomor 1. Dapat dikatakan cukup baik. Mengapa demikian? Karena penyebaran peserta didik memilih option itu cukup merata. Dilihat dari kunci jawaban, tampak ada perbedaan antar jumlah kelompok yang pandai, yaitu kelompok upper dan kelompok yang kurang pandai atau lower. Di mana kelompok yang pandai memilih jawaban yang benar lebih banyak daripada kelompok yang kurang pandai. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Cukup baik karena banyak peserta didik yang memilih sesuai dengan kunci jawaban. Namun pada option B bisa lihat tidak ada yang memilih sama sekali atau 0, baik itu pada kelompok pandai maupun kelompok kurang pandai. Nah, dengan demikian pengecoh pada option B itu perlu dirubah atau direvisi dengan yang lebih baik agar dapat berfungsi seperti 2 pengecoh lainnya. Baik. Next. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya bisa menanyakan melalui sesi Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.